Ini adalah kisah tentang awal mula legenda Nyi Roro Kidul yang di dalamnya tak hanya menyimpan kisah penuh magis, tetapi juga cinta dan pengorbanan yang abadi. Bagaimana Nyi Roro Kidul mampu melewati perjalanan hidupnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di sebuah kerajaan megah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, hidup seorang putri bernama Dewi Kilisuci. Ia adalah putri tunggal seorang raja besar yang dikenal arif dan bijaksana. Namun, meskipun dikelilingi kemewahan dan kehormatan, Dewi Kilisuci merasa bahwa hidupnya tak sepenuhnya bahagia. Ada rasa tanggung jawab yang berat di hatinya, rasa yang mendorongnya untuk melindungi rakyat dan kerajaannya dari ancaman luar. Dewi Kilisuci dikenal sebagai sosok yang luar biasa. Tidak hanya memiliki paras yang elok dengan mata yang bersinar seperti bintang malam, ia juga dianugerahi kecerdasan dan kepemimpinan yang jarang dimiliki wanita pada masanya. Namun, hidup di istana tidaklah mudah. Sebagai seorang putri kerajaan, ia harus menghadapi berbagai tuntutan dan intrik politik yang membuatnya seringkali merasa tertekan. Di balik senyumnya yang anggun, Dewi Kilisuci menyimpan sebuah mimpi besar. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar seorang putri yang cantik. Ia ingin menjadi pelindung sejati bagi rakyat dan tanah airnya. Namun, bahaya terus mengintai. Kerajaan ayahnya kerap diancam oleh kekuatan gelombang laut yang dahsyat, badai yang tak terduga, dan serangan dari pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan. Setiap malam, Dewi Kilisuci memandangi lautan yang luas dari balkon istananya. Ia mendengar suara ombak yang seolah berbicara, menyampaikan pesan-pesan dari alam. Dalam keheningan malam, hatinya sering bertanya-tanya, bagaimana aku bisa melindungi semua ini? Suatu hari, kabar tentang seorang begawan sakti yang tinggal di pegunungan terdengar di telinga Dewi Kilisuci. Begawan itu dikenal memiliki kebijaksanaan dan kekuatan luar biasa. Ia dipercaya dapat membantu siapa saja yang memiliki niat tulus untuk melindungi kebaikan. Dengan tekad yang kuat, Dewi Kilisuci memutuskan untuk menemui sang begawan. Ia percaya bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan menuju kediaman sang begawan bukanlah hal yang mudah. Bersama beberapa pengawal setianya, Dewi Kilisuci menempuh perjalanan panjang melewati hutan lebat dan sungai yang berarus deras. Namun, semangatnya tak pernah surut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjuangan ini adalah bagian dari takdirnya. Setiap langkah yang ia ambil diiringi oleh doa dan harapan besar untuk masa depan kerajaannya. Setibanya di puncak pegunungan, Dewi Kilisuci akhirnya bertemu dengan sang begawan. Pria tua itu duduk bersila di atas batu besar, dikelilingi oleh kabut tipis yang memberi aura magis. Begawan itu tersenyum lembut, seolah telah mengetahui kedatangan sang putri jauh sebelum ia tiba. Dewi Kilisuci, suara sang begawan terdengar seperti gemuruh yang tenang. Aku tahu mengapa kau datang ke sini. Kau adalah seorang yang mulia, dan niatmu untuk melindungi kerajaanku sangatlah tulus. Namun, jalan yang kau pilih tidaklah mudah. Dewi Kilisuci mendengarkan dengan seksama. Ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan menjawab, bagaimana aku bisa mendapatkan kekuatan untuk melindungi rakyatku? Aku bersedia melakukan apapun, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan kebahagiaanku. Sang begawan terdiam sejenak, menatap jauh ke arah lautan di kejauhan. Kekuatan sejati membutuhkan pengorbanan sejati, katanya akhirnya. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan untuk menjaga laut dan kerajaanku, kau harus meninggalkan kehidupanmu sebagai manusia. Kau harus menjadi penjaga lautan, hidup di sana selamanya, terpisah dari dunia yang kau kenal. Kata-kata itu menghujam hati Dewi Kilisuci. Ia terdiam, memikirkan konsekuensi dari pilihan yang ditawarkan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Namun, rasa tanggung jawab yang begitu besar membakar hatinya. Ia tidak bisa membiarkan rakyatnya hidup dalam ketakutan. Aku menerima, jawabnya akhirnya dengan suara tegas. Matanya penuh dengan keberanian, meskipun dalam hatinya ia merasakan kesedihan yang mendalam. Sang begawan tersenyum kecil, penuh penghormatan atas keputusan besar yang diambil oleh sang putri. Ia kemudian mulai melantunkan doa dan mantra, menciptakan pusaran energi yang luar biasa di sekitarnya. Angin bertiup kencang,
dan langit seolah berubah warna. Tubuh Dewi Kilisuci perlahan diselimuti cahaya yang terang, dan dalam sekejap, ia merasa dirinya ditarik menuju dunia yang berbeda. Ketika Dewi Kilisuci membuka matanya, ia tidak lagi berada di pegunungan. Di hadapannya terbentang sebuah istana megah yang terbuat dari karang dan mutiara, terletak di bawah laut yang biru dan tenang. Ia kini adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, dengan kekuatan yang luar biasa namun juga takdir yang penuh kesendirian. Sejak saat itu, ia memulai perannya sebagai penjaga Laut Selatan. Meskipun ia merasa kehilangan kehidupannya sebagai manusia, ia menemukan makna baru dalam melindungi laut dan kerajaannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tetap merindukan kehangatan dunia manusia, sebuah dunia yang telah ia tinggalkan demi tanggung jawab yang lebih besar. Dewi Kilisuci, yang kini telah menerima kekuatan luar biasa dari ritual Sang Begawan, merasakan perubahan besar dalam tubuh dan jiwanya. Kekuatan itu membanjiri dirinya, membawa sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan, hampir seperti air itu sendiri, dan ia bisa mendengar bisikan halus dari lautan yang memanggilnya, seakan mereka telah menunggunya selama berabad-abad. Namun, bersama dengan kekuatan itu, Dewi Kilisuci juga merasakan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa pilihan yang telah diambilnya bukanlah jalan pulang. Ia tidak lagi menjadi seorang manusia sepenuhnya, melainkan sosok yang terhubung erat dengan lautan, dengan segala misteri dan kesunyian yang mengikutinya. Saat langkah kakinya membawanya menuju pantai selatan, perasaannya campur aduk. Ombak besar bergulung-gulung dengan ritme yang seakan menyambut kedatangannya. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma garam dan kebebasan yang dulu ia dambakan. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah akhir dari kehidupannya sebagai Dewi Kilisuci, putri kerajaan, dan awal dari kehidupannya sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ketika ia melangkah ke dalam air, tubuhnya mulai menyatu dengan lautan. Gaunnya yang indah berubah menjadi jubah hijau yang mengalir dengan anggun, menyatu dengan arus. Rambut panjangnya yang hitam berkilau seperti ombak yang memantulkan cahaya bulan. Matahari tenggelam di cakrawala, memberikan pemandangan yang menakjubkan saat ia perlahan menghilang di bawah permukaan air. Di bawah laut, sebuah dunia baru terbuka di hadapannya. Istana megah dari karang, dihiasi dengan permata laut dan diterangi oleh cahaya alami yang memancar dari makhluk-makhluk bioluminesen, menyambutnya. Para penghuni laut, ikan-ikan besar dan kecil, penyu, dan makhluk laut lainnya berkumpul untuk menyaksikan pengangkatan sang ratu baru. Mereka berputar di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah dan magis. Namun, kebahagiaan menjadi penguasa lautan ini tidaklah sempurna. Dalam keheningan istananya yang megah, Nyi Roro Kidul merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia merindukan suara tawa rakyatnya, keramaian istana, dan hangatnya cinta keluarga. Semua itu kini hanya menjadi kenangan yang perlahan pudar di dalam hatinya. Ketika malam tiba, ia sering duduk di singgasananya yang terbuat dari karang putih, memandang ke permukaan laut melalui jendela istananya. Bulan dan bintang-bintang yang tampak dari bawah air seakan mengingatkannya pada dunia yang telah ia tinggalkan. Ia sadar, ini adalah takdirnya menjadi penjaga Laut Selatan, melindungi laut dari bahaya yang mengancam, namun sekaligus terasing dari kehidupan manusia. Namun, takdir itu juga membawa rasa tanggung jawab yang besar. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa kekuatannya kini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi keseimbangan alam. Ombak yang bergulung, badai yang datang, semuanya berada dalam kendalinya. Ia menjadi penyeimbang antara dunia manusia dan dunia laut, memastikan bahwa keduanya hidup dalam harmoni. Seiring waktu, masyarakat pesisir mulai menyadari keberadaan Nyi Roro Kidul. Mereka merasakan perubahan dalam ombak dan arus, serta kehadiran yang kuat namun tak terlihat di sekitar pantai selatan. Mitos dan legenda tentang Ratu Laut Selatan mulai berkembang. Sebagian percaya bahwa ia adalah pelindung yang murah hati, sementara yang lain memperingatkan tentang bahaya melanggar batas wilayahnya. Nyi Roro Kidul sendiri sering muncul di dekat pantai, meskipun hanya dalam bentuk bayangan yang samar. Kadang-kadang, ia muncul dalam wujud wanita cantik untuk memberikan peringatan kepada para nelayan atau pelaut yang berani menantang kekuatan laut. Namun,
Setiap kali ia mendekati manusia, hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun ia bisa melihat mereka, ia tidak pernah bisa menjadi bagian dari dunia mereka lagi. Takdir menjadi penguasa Laut Selatan adalah beban sekaligus kehormatan. Dalam keheningan istananya yang megah dan di tengah-tengah luasnya samudra, Nyi Roro Kidul belajar menerima perannya dengan hati yang kuat. Ia memahami bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia juga telah diberikan kesempatan untuk melindungi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, lautan yang luas, penuh misteri, dan kehidupan yang tak terhingga jumlahnya. Pada suatu ketika, Nyi Roro Kidul mendengar tentang seorang pangeran muda dari kerajaan Jawa yang terkenal tampan dan bijaksana. Pangeran ini dihormati karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan keberaniannya dalam melindungi rakyat. Tertarik dengan sosok pangeran tersebut, Nyi Roro Kidul, meskipun berasal dari dunia yang berbeda, memutuskan untuk bertemu dengannya. Dengan kekuatan mistiknya, Nyi Roro Kidul menyamar sebagai seorang wanita cantik untuk mendekati pangeran. Ketika mereka bertemu, pangeran terpesona oleh kecantikan wanita tersebut tanpa tahu bahwa ia adalah Nyi Roro Kidul yang legendaris. Mereka berbincang, dan seiring berjalannya waktu, pangeran mulai jatuh cinta padanya. Namun, hubungan ini penuh dengan tantangan, karena Nyi Roro Kidul sadar bahwa cinta mereka tidak mungkin bersatu sepenuhnya karena perbedaan dunia mereka. Meskipun hati Nyi Roro Kidul terluka, dia tetap berharap untuk menemukan kebahagiaan. Nyi Roro Kidul memberikan pangeran sebuah gelang yang terbuat dari perhiasan laut yang indah. Dia berkata bahwa jika pangeran ingin bertemu dengannya lagi, ia harus mengenakan gelang tersebut. Hari demi hari, pangeran semakin terpesona oleh wanita itu. Namun semakin ia mencintainya, semakin cemas Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa jika mereka terus bertemu, bahaya akan mengancam. Lautan Selatan sangat kuat, dan ia tak bisa membiarkan pangeran memasuki dunia yang berbahaya itu. Pada suatu malam yang gelap, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia mengundang pangeran ke pantai, tempat pertama kali mereka bertemu. Saat pangeran tiba, ia melihat wanita cantik yang telah dikenalnya. Mereka berbicara dengan penuh perasaan, dan akhirnya Nyi Roro Kidul berkata, "Pangeran, cintaku padamu adalah cinta yang tak akan pernah bisa menjadi nyata. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Jika kau terus mencariku, laut akan menelanmu." Namun, pangeran yang telah jatuh cinta tidak dapat menerima kenyataan itu. Dengan hati yang penuh keputusasaan, ia mengikuti suara wanita yang ia cintai menuju laut. Saat ia melangkah lebih jauh, gelombang besar tiba-tiba datang, dan dalam sekejap mata, pangeran tersebut hilang ditelan ombak. Nyi Roro Kidul, yang menyaksikan semua itu, merasa hancur. Hatinya remuk karena harus mengorbankan cinta sejatinya demi kebaikan pangeran itu. Namun, dia tahu takdirnya adalah menjadi penguasa Laut Selatan, dan cinta tak bisa mengalahkan kekuatan alam yang begitu besar. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul terus memerintah Laut Selatan dengan bijaksana, meskipun hidup dalam kesendirian abadi. Setiap kali ada pelaut atau orang yang mendekati pantai, ia muncul dalam wujud wanita cantik, memberi peringatan atau membawa mereka ke dasar laut jika mereka tidak menghormati wilayah kerajaannya. Cerita ini menjadi legenda yang mengingatkan bahwa cinta tak selalu bisa bersatu karena takdir, dan bahwa kekuatan alam serta tanggung jawab besar dapat mengalahkan segalanya. Nyi Roro Kidul menjadi simbol kedalaman laut, keindahan yang tak terjangkau, serta kekuatan alam yang tak bisa dipahami manusia. Hingga kini, orang-orang masih melakukan upacara atau ritual untuk menghormatinya, berharap mendapatkan berkah atau perlindungan dari penguasa Laut Selatan yang legendaris. Bertahun-tahun setelah peristiwa tragis itu, Nyi Roro Kidul semakin kokoh dalam kedudukannya sebagai Ratu Pantai Selatan, meskipun kesedihan yang mendalam terus menghantuinya. Hatinya yang pernah penuh cinta kini terperangkap dalam kesendirian abadi. Namun, ia tetap memerintah dengan bijaksana, menjaga Laut Selatan tetap aman, serta menuntut penghormatan dari para pelaut yang melintasi wilayahnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jaka Laksana, seorang pelaut muda yang berani, berlayar melintasi Samudra Selatan untuk mencari harta karun yang konon tersembunyi di bawah laut yang dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Jaka Laksana telah mendengar cerita tentang kekayaan dan keindahan Laut Selatan yang belum pernah dilihat manusia, dan ia bertekad untuk mengungkap misteri tersebut.
Setibanya di pantai selatan, angin bertiup kencang dan ombak besar menghantam kapal Jakalaksana. Namun, ia tidak gentar. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Lautan seolah memberikan petunjuk. Dengan hati-hati, ia turun ke pantai dan melangkah menuju perairan yang lebih dalam, tanpa menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Saat kaki Jakalaksana menyentuh air, muncul sosok wanita cantik di tengah ombak. Ia mengenakan gaun hijau yang bersinar seperti laut, dengan rambut panjangnya yang melambai diterpa angin. Jakalaksana, terpesona oleh keindahan sosok itu, merasa bahwa ia telah bertemu dengan makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. "Apakah kau datang untuk menantiku atau mencari keberuntungan?" Suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut namun penuh kekuatan. Jakalaksana, meskipun terpesona, tidak merasa takut. "Aku datang untuk mencari harta karun yang tersembunyi di Laut Selatan," jawabnya dengan penuh keyakinan. Nyi Roro Kidul tersenyum. Namun senyumnya tak mampu menyembunyikan kesedihan di matanya. "Harta karun yang kau cari bukanlah benda, pemuda. Harta sejati adalah sesuatu yang lebih berharga, yang hanya bisa ditemukan dengan hati yang murni." Jakalaksana merasa bingung. Namun ia terus mendengarkan kata-kata sang ratu. Mereka berbincang panjang lebar, dan dalam percakapan itu, Nyi Roro Kidul mengungkapkan kesepian dan penderitaan yang ia alami selama berabad-abad. Ia berbicara tentang betapa beratnya takdir sebagai penguasa laut yang tidak bisa bersatu dengan manusia, bahkan dalam hal cinta. Mendengar cerita itu, hati Jakalaksana tersentuh. Ia menyadari bahwa yang ia cari bukanlah harta material, melainkan pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan pengorbanan. Dalam waktu yang singkat, ia merasa seolah-olah telah mengenal Nyi Roro Kidul dengan sangat mendalam, dan tanpa sadar, ia jatuh cinta padanya. Nyi Roro Kidul, yang merasakan ketulusan Jakalaksana, tersenyum dengan penuh kasih sayang. "Kau telah menemukan harta sejati, pemuda, cinta yang tulus, bukan kekayaan duniawi." Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka takkan pernah bisa berlanjut. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan Nyi Roro Kidul tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. "Pergilah Jakalaksana, temukan hidupmu di dunia manusia. Biarkan laut ini tetap menjadi rumahku, dan aku akan selalu menjaga laut ini serta hatimu yang tulus," kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun tegas. Jakalaksana menundukkan kepala, menerima kenyataan pahit itu. Dengan hati yang penuh pengertian, ia berbalik dan meninggalkan pantai, kembali ke kehidupannya sebagai pelaut. Sebelum pergi, ia menatap Laut Selatan dengan penuh hormat, mengetahui bahwa di balik ombak besar yang menghampar, ada seorang ratu yang menjaga kedamaian laut dan dunia mereka. Sejak saat itu, Jakalaksana menjalani hidup sebagai pelaut bijaksana, dengan hati yang penuh kenangan tentang Nyi Roro Kidul. Ia tidak lagi mencari harta, karena ia telah menemukan harta sejati, pelajaran tentang cinta tulus dan pengorbanan besar. Di setiap pelayaran, ia selalu mengenang pesan Ratu Pantai Selatan dan membuang bunga ke laut sebagai tanda penghormatan. Sementara itu, Nyi Roro Kidul terus memerintah Laut Selatan dengan kebijaksanaan dan kekuatan, namun hatinya kini sedikit lebih tenang. Meski tak pernah lagi merasakan cinta sejati, ia tahu bahwa ia telah memberikan pelajaran berharga tentang hidup, cinta, dan takdir kepada Jakalaksana, serta siapapun yang berani mendekat dan memahami laut yang luas. Dan demikianlah, cerita tentang Nyi Roro Kidul terus hidup dalam legenda, mengajarkan kita bahwa cinta sejati kadang harus terpisah karena takdir. Namun, kenangan dan pengorbanan akan tetap abadi, terikat pada ombak Laut Selatan. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.